maka kita akan mudah untuk membuat pola asuhnya. Bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana cara belajarnya, dan bagaimana pilihan-pilihan hidup selanjutnya harus disesuaikan dengan genetik yang Allah telah berikan kepada kita. Next. Oke. Ketika kita ingin melihat kesuksesan seseorang, siapakah yang paling juara? Seperti kalau kita lihat ketika burung, maka dia akan juara ketika dia bisa terbang tinggi. Tapi ketika ikan lumba-lumba, dia tentu saja akan juara ketika dia berenang dalam air. Demikian juga gajah maupun hewan-hewan yang lain. Itu adalah gambaran siapa yang paling juara berdasarkan wilayah, lingkungan yang mendukungnya sesuai dengan potensi kemampuan dia masing-masing. Ya, selanjutnya. Oke, strategi genetik di dalam Stephen itu dibagi berdasarkan pertama kita lihat dulu jenis kelamin, kemudian mesin kecerdasan, kemudian drive kecerdasannya, kemudian kapasitas otaknya, dan yang terakhir adalah golongan darah. Jadi membedakan genetik, maka beda juga potensi masing-masing dari setiap genetik. Yes. Next. Oke. Di Stephen ini, mesin kecerdasan itu berdasarkan belahan otak dominan, di mana S itu adalah sensing, yang memori rajin, yaitu dia mempunyai belahan otak kiri sebagian bawah, yang dia mempunyai drive, mesin kecerdasannya adalah introvert dan extrovert. Kalau thinking itu keunggulannya adalah pandai beranalisa. Dia juga mempunyai mesin drive introvert dan extrovert. Itu otak sebelah kiri bagian atas. Kemudian ada intuiting, otak kanan, lembik kanan, bagian atas, itu adalah kreatif dan inovatif. Dan bagian kanan, bagian bawah adalah feeling, adalah emosi atau hubungan sosial, yang mempunyai juga mesin kecerdasan motor penggeraknya introvert dan extrovert. Di tengah-tengah itu adalah insting, naluri yang serba bisa, di mana insting ini dia tidak mempunyai mesin pendorong, dia serba bisa yang berdasarkan nalurinya. Oke, selanjutnya. Ya. Stephen ini kecerdasannya berpikir, mengandalkan pikiran yang logis, cenderung adil, objektif, dan efektif. Dia berdasarkan data-data. Kemudian ada sensing. Sensing adalah kecerdasan yang praktis, konkret, sesuai dengan jangkauan panca inderanya. Kemudian ada intuiting, intelligent, berpikir jangka panjang, optimis, dan terkonsep. Selanjutnya adalah feeling, kecerdasan perasaan yang bertenggang rasa tinggi, berhubungan dengan kepimpinan, bijak menghadapi manusia. Kemudian ada insting. Insting itu spontan, pragmatis, yang rela berkorban untuk orang lain. Kemudian selanjutnya, ya, tadi ada mesin yang motor penggerak. Jadi motor penggerak itu adalah sumber stimulusnya. Misalkan ada introvert dan extrovert. Introvert itu maksudnya berbeda dengan filsafat psikologi ya. Introvert itu kalau dari Stephen ini adalah motor penggeraknya yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Yaitu ketika dia
punya kemampuan, misalkan sebagai orang feeling memang dari dasar dirinya sendiri punya kemampuan untuk feeling. Sementara ekstrovert itu mesin penggeraknya dari luar. Dia sangat terpengaruh dengan lingkungan yang menggerakkannya. Kemudian falsafah hidupnya itu orang introvert dia dengan diancam atau anti neraka. Ekstrovert adalah diiming-imingkan dicari surga. Cara memotivasi orang introvert itu adalah tantangan, sementara orang ekstrovert adalah difasilitasi. Jadi ekstrovert ini karena dari luar dia harus difasilitasi dulu, baru dia akan menonjol, akan keluar potensinya seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, sekarang kita fokus ke feeling. Feeling itu dia mempunyai potensi ya. Jadi ketika Allah menciptakan itu mesin kecerdasannya feeling itu tadi dia hanya 20%, maka untuk mencapai 100%-nya, 80%-nya adalah lingkungannya atau kalau awal-awal itu adalah orang tuanya. Maka yang akan menonjol dari orang feeling ini adalah rasa, bawaan perasaan. Orang yang lembut dan penyayang, berorientasi pada orang manusia, mengukur perasaan hangat dan ramah, empati, simpati, mudah tersinggung, suka mengobrol, meyakinkan, dan chemistry-nya adalah cinta. Dan kelemahan dari si feeling, jadi setiap manusia itu ada kelemahan dan kelebihannya. Dan kelemahan dari feeling itu adalah dia tidak logis. Yang tadi dia punya empati, dia juga mudah emosi. Dan karena dia sifatnya perasaan, maka dia mudah nangis, karena dia sensitif, maka dia mudah nangis, suka tidak enakan yang berhubungan dengan manusia, maka dia selalu berpikiran dengan perasaannya, sehingga lebih mudah tidak enakan kepada orang lain. Kemudian tidak mandiri dan lebay sangat. Maksudnya lebay sangat ini adalah kadang-kadang sesuatu itu bisa jadi logis, tapi ketika orang feeling sudah dibawa ke perasaan, dia merasa itu sangat lebay, dalam artian sangat sensitif. Oke, selanjutnya. Oke, bagaimana kita mengoptimalkan ya mesin kecerdasan itu adalah dengan penuhkan tangki cintanya gitu. Bagaimana orang feeling dapat memenuhkan tangki cintanya, maka lakukanlah hal berikut ini. Next. Oke. Pola asuh untuk orang feeling adalah perasaannya tetap kita jaga, kebutuhannya kita fasilitasi, dia perlu berhubungan dengan orang-orang, dan pernapasannya sangat bagus, maka pola asuhnya adalah menjadi teladan. Dia merupakan motivasinya terkenal dan pujian. Maka ketika dia melakukan sesuatu, sering-seringlah memujinya, maka potensinya itu akan terus berkembang. Dan ketika dia melakukan sesuatu, manjakanlah. Maksudnya memanjakan, sering ditemani, sering dinaik-naikkan, dan maksudnya dipuji, disanjung, dan sering diajak ngobrol. Dan cara belajarnya adalah melalui orang lain. Jadi anak-anak feeling ini lebih mudah ketika kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai temannya, kita menemani dia belajar itu adalah kita duluan belajar, kita pahami, kemudian kita dialogkan kepada orang-orang feeling. Maka orang feeling lebih mudah memahami ketika dia ngobrol, dia mendengarkan dari orang lain apa tentang isi pelajaran tersebut daripada dia belajar sendiri. Itulah bagaimana salah satu pola asuh untuk orang feeling.
Jadi orang feeling ini tenangkan hatinya, mudahkan dia dalam perasaannya, maka potensi keunggulan orang feeling tadi dia akan lebih optimal. Oke, demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mira. Silakan Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rivina. Stop share dulu ya Bapak Ibu. Baik, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah Bu Rivina sampaikan tadi ya, tentang feeling, review untuk Bapak Ibu lagi ya yang ingin memahami atau mendalami lagi tentang feeling. Selanjutnya Mira akan buka untuk sesi Q&A atau tanya jawab ataupun sharing dari Bapak Ibu. Tentunya Mira akan prioritaskan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya jawab ataupun sharing. Suara suara Mira nggak terdengar. Oke. Kalau dari Bu Rivina gimana Bu? Suara Mira Agak masih. dengar tapi agak pelan ya, Mira. Oh, dengar tapi agak pelan. Oke. Oke. Gimana Bu Rivina? Oh, ini jelas. Oh, kalau ini Lebih jelas. jelas. Oke. Jelas sekali. Oke, baik. Berarti kayaknya perlu ganti headset nih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengingatkan. Baik, selanjutnya Mira akan serahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi dengan Bu Rivina tentang tema kita pada malam hari ini yaitu mesin kecerdasan feeling. Dan tentunya seperti yang di awal sudah Mira sampaikan, Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi. Um, Secara bisa untuk open cam dan juga open mic. Tapi kalau misalnya tidak bisa memungkinkan, boleh pertanyaannya ataupun sharingnya disampaikan di dalam room chat ya Bapak Ibu, room chat kita yang ada di Zoom ini. Baik, silakan untuk Bapak Ibu karena untuk Zoominar kita akan cukupkan sampai di jam 9 malam nanti atau tepat di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Silahkan Bapak Ibu untuk kesempatan bertanya jawab dan juga kesempatan yang ingin sharing. Kalau misalnya Bapak Ibu belum ada yang ingin bertanya jawab ataupun sharing, mungkin sambil kita menunggu, izin Mira sambil menyampaikan beberapa informasi untuk Bapak Ibu ya, Bu Rivina. Oke, kalau begitu, Mira tahan dulu informasi yang mau Mira bagikan. Di sini sudah ada pertanyaan pertama yang datang dari Ibu Puji ya, dari Semarang. Pertanyaannya Mira bantu bacakan ya, Bu Rivina. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjadi orang tua yang sensing introvert dan anak feeling extrovert perempuan umur 9 tahun. Baik, silakan Bu Rivina tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Vivi. Orang tuanya sensing introvert ya, berarti ini ibunya ya. Anaknya feeling. Jadi kalau sensing itu geraknya cepat gitu ya. Geraknya cepat, terus ingin lebih sempurna gitu karena dia sesuai dengan panca indera. Sementara anak feeling itu dia agak lebih moody, maksudnya sesuai dengan perasaannya. Jadi bagaimana Bu Sensing adalah memfasilitasi eh, memberikan waktunya ya, karena orang feeling ini lebih ketika anak-anak 9 tahun itu kan kalau perempuan lagi ya baru mulai, kalau udah yang mau haid berarti dia udah mulai emosinya mulai tidak stabil gitu kan. Kira-kira udah haid belum Bu? Kalau misalnya belum haid berarti dia masih mencari-cari, sedang mencari eh, jati dirinya gitu. Jadi orang feeling ini dia lebih suka ketika dia ditemani gitu. Jadi ditanya ketika dia pulang sekolah itu dia ditanya apa yang kejadian apa yang buat dia senang gitu, apa kejadian apa yang buat dia sedih. Nah, jadi ditanya aja perasaannya bagaimana.
Jadi ketika anak feeling ini udah merasa diperhatikan gitu kan, diperhatikan, maka dia akan berbagi gitu, mudah kita kendalikan. Jadi keseringan kira-kira Bu masalahnya ya lebih spesifik itu di ibu sebagai orang sensing ya, ke anaknya apa ya Bu kendalanya? Karena kan ini lebih luas ya masalahnya. Jadi kalau misalnya lebih spesifik masalahnya itu apa, itu lebih. Jadi kalau ibu sensi itu biasanya geraknya cepat, pinginnya yang unggul, sementara anak feeling ini pinginnya ditemenin gitu kan, didengerin gitu. Kadang-kadang dia kalau lihat ibunya, dia pingin gitu ibunya bisa aktif, bisa eh, apa namanya, pingin dia dekat sama ibunya, tapi ternyata ibunya kurang respon. Jadi anak feeling ini karena dia kadang-kadang agak sensitif, ketika dia butuh tapi si ibu tidak eh, ngeh ataupun tidak paham gitu kan, dia bisa jadi modi, akhirnya dia tiba-tiba bete aja gitu. Mungkin itu Bu, Oke, saya kembali baik. kamera. Nah, ini juga ada tambahan tanggapan dari Bu Puji ya, Bu Rivina. Belum Bun, masih anak-anak dan anak baru satu, sukanya berkreasi, bikin sesuatu, tapi dia melalaikan tugas sekolahnya. Saya ingin anak bergerak cepat, tapi anaknya lama sekali. Silahkan, apakah ada Berarti tambahan hampir sama yang tanggapan? iya, ya tadi kan sama ya, karena kan anak ibu sensing itu pinginnya geraknya cepet gitu kan, sementara si anak feeling ini memang dia modi ya Bu agak lambat, bukan sebenarnya bukan lambat sih, tapi dia menyesuaikan dengan perasaannya gitu. Jadi dia akan lebih cepat gerak ketika memang itu dia suka. Apalagi feeling extrovert ya Bu. Feeling extrovert itu kan dia harus difasilitasi. Jadi dia kalau kita ingin dia bergerak cepat, maka penuhkan dulu tangki cintanya. Gitu. Dia sering berkreasi bikin sesuatu, tapi dia melalaikan tugas sekolahnya. Bisa jadi tugas sekolahnya itu tidak sesuai minatnya, Bu. Gitu. Dalam artian ada mungkin dia tidak suka, dia susah untuk memahaminya, ataupun dia dengan gurunya kurang suka ketika gurunya mengajarkan dia kurang paham gitu, tidak mengena di hatinya. Jadi kenapa orang feeling ini suka mengerjakan sesuatu itu sebenarnya dia mengalihkan aja Bu, lebih mengalihkan eh, ininya konsentrasinya. Jadi kenapa dia berkreasi yang sesuatu yang disuka. Jadi sebenarnya kalau kita apresiasikan kreasinya itu dia akan suka. Kenapa? Karena orang feeling ini sebenarnya mencari perhatian orang tuanya bagaimana supaya dia disukai. Gitu. Jadi eh, saran saya apresiasikan dulu gitu kreasi dia, kemudian kenapa dia melalaikan? Coba tanya ininya kenapa gitu. Apakah dia tidak suka sama gurunya ataupun dia perlu bantuan dengan pelajarannya gitu. Tugas-tugas sekolah. Jadi biasanya ketika dia melalaikan sebenarnya bukan melalaikan sih Bu, karena dia memang moodnya nggak lagi nggak di situ gitu. Makanya dia mengalihkannya dengan hal yang dia suka. Karena memang orang feeling ini berdasarkan rasa ya Bu. Dia melakukan itu secara rasa. Gitu. Iya, Ya, benar. mungkin itu Mira. Oke, nah benar seperti apa yang Bu Rivina sampaikan ya Bu Pujia. Jadi sebenarnya banyak faktornya kalau kita mau kulik-kulik ya ini apa sebenarnya masalah anak feelingnya, tapi sederhananya saja ketika hal yang dia sukai itu orang tua mendukung atau mendorong. Nah, kalau hal yang dia sukai dikerjakan dan dia mengerjakannya dengan sepenuh hati, dia mengerjakannya dengan gembira, bahagia, otomatis suasana hatinya kan bagus tuh ya Bu Pujian. Nah, jadi apapun yang dia lakukan atau apapun yang dia hadapi misalnya dalam pelajaran-pelajaran akademis itu insya Allah akan meningkat. Jadi yang difokuskan untuk anak pilih itu memang fokuslah pada hal yang dia sukai untuk meningkatkan moodnya terlebih dahulu. Nah, jangan khawatir nanti itu
hal-hal yang kesampingnya lagi seperti nilai-nilai akademis itu insya Allah sedikit demi sedikit akan meningkat atau dia akan mampu mengikuti. Baik, baik, terima kasih Bu Pujia pertanyaannya dan juga tentunya Bu Rivina yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Sandi dari Palembang. Baik, pertanyaannya bagaimana menjadi pribadi feeling yang tidak mudah marah-marah? Oke, silahkan Bu Rivina tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak. Ini feeling yang tidak murah marah-marah anak-anak atau orang dewasa ya Bu ya. Saya tanya lagi, karena kan kalau anak-anak biasanya kalau di bawah 7 tahun ya itu dia kurang istirahat gitu. Jadi tangki cintanya belum terpenuhi biasanya. Demikian juga orang dewasa. Jadi kalau orang feeling itu penuhi dulu tangki cintanya, artian yang pertama kali mungkin kita lihat kondisinya dia dalam keadaan lapar atau tidak. Kemudian keinginan dia telah dipenuhi apa tidak. Kemudian lihat suasana hatinya, tidur malamnya cukup apa tidak gitu kan. 7 sampai 8 jamnya tercukupi apa tidak. Itu mempengaruhi emosi seseorang. Kemudian kalau setelah bagaimana dia supaya sabar ya, sabar tidak marah-marah adalah ditanya aja sebenarnya. Jadi orang feeling itu ketika marah, coba tanya, kenapa marah? Tanya aja perasaannya, kenapa marah? Kemudian kalau dia terus marah, diam aja dulu, tunggu aja. Kenapa? Karena kadang-kadang orang feeling ini dia sendiri tidak paham kenapa dia marah-marah gitu. Dia itu karena dia belum pintar tadi ya, belum mengoptimalkan, mengendalikan bagaimana menswitch dari perasaan tidak nyaman menjadi nyaman. Jadi biasanya orang marah-marah itu ketika dia tidak paham akan dirinya, kenapa dia marah. Gitu. Makanya untuk melatih kalau jika anak-anak itu sering-sering ketika dia marah, kita definisikan kenapa dia marah. Kita tanya, kakak marah karena bunda tidak mengapresiasi atau bunda tidak mengawani atau ada perasaan dia yang tersakiti. Nah, itu kita tanya. Makanya ketika kita latih dari mulai kecil kita akui perasaannya, kita definisikan perasaannya, kita kita latih ya, latih karena kan semua proses ya, proses. Jadi pengendalian marah itu memang proses dari yang pertama kita mengetahui dulu kenapa diri kita marah, apa yang buat kita marah. Kemudian dari situ baru kita latih dengan tarik nafas, buang, karena kan orang feeling ini paru-parunya kuat ya, maka kita latih untuk pernapasannya gitu, agar tersalurkan bahwa emosinya itu harus boleh emosi tapi harus dengan bijak gitu. Jadi kalau marah-marah memang banyak faktor ya. Nah, pertama yang perlu ditengok secara fisiknya dulu gitu. Fisiknya apakah ini waktunya jam tidur ataupun kurang istirahat ataupun sedang lapar. Nah, itu bisa membuat orang marah. Kemudian kalau itu semua udah terpenuhi, maka lihat lagi gitu perasaannya yang mana yang buat dia marah. Mungkin itu, Mira. Baik, terima kasih Bu Rivina tanggapannya. Nah, langsung dijawab oleh Bu Rivina selaku feeling extrovert juga ya, Bu. Siapa ini tadi? Kelewatan. Oke. Sandi ya, Pak Sandi atau Ibu Sandi? Sandi ya, baik. Feeling Baik, introvert. Pak Sandi. Baik, kelewatan tadi pertanyaannya. Terima kasih Pak Sandi pertanyaannya dan juga Bu Rivina yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Alfatan
dari Makassar. Nah, pertanyaannya apakah anak feeling extrovert bisa ngambil jurusan kedokteran? Baik, silakan Bu Rivina tanggapannya. Bisa aja sih Pak, Pak Ibu ya. Anak siapapun bisa mengambil jurusan kalau feeling ya, feeling itu eh, kata kuncinya adalah rasa ya. Jadi anak feeling bisa berusaha dengan sungguh-sungguh ketika dia ada perasaan ketika dia mengambil jurusan kedokteran itu dia membahagiakan orang tuanya ataupun seseorang. Apalagi kalau feeling extrovert ya. Jadi dia terpengaruh dari orang lain atau orang yang di luar dirinya itu sangat besar. Jadi dia bisa berusaha yang tadinya dia lebih aktif di otak kanannya, kalau kedokteran kan lebih ke otak kiri ya, maka dia harus berusaha, kalau kedokteran itu banyak hafalan, maka dia akan berusaha untuk menghafal, dia akan berusaha untuk mengulang-ulang. Jadi orang feeling ini senangkan dulu, cari dulu orang yang paling dia motivasinya, kenapa dia mengambil jurusan kedokteran. Kenapa? Karena memang ada promotor juga dan klien itu dia bisa kedokteran maupun teknik gitu. Ternyata setelah diurut-urut alasannya ya yang satu pingin ketika orang tuanya sakit dia pingin menyembuhkan orang tuanya gitu karena dia lihat banyak orang jadi yang dia bisa mengambil kedokteran karena rasa cintanya untuk mengembotin orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa aja orang feeling, cuman dia memang punya ekstra ya, ekstra lebih untuk berusaha gitu. Jadi kalau misalnya memang dia ada apa tadi unsur ya, karena kan orang FE itu adalah ekstrovert adalah unsur dari luarnya pendukungnya itu difasilitasi dia untuk mengambil kedokteran gitu kan ada biaya ataupun beasiswa kemudian dia ada rasa cintanya untuk orang lain sehingga dia ingin punya ajang untuk bisa masuk ke kedokteran tapi memang seharusnya feeling ini ketika dia mengambil kedokteran itu adalah memang motivasi dari dirinya sendiri gitu. Kenapa? Kalau motivasi dirinya berdasarkan orang lain dalam artian difasilitasikan tadi bukti dia cinta kepada orang lain ataupun bukti dia cinta kepada orang tuanya maka dia akan berusaha untuk lulus di kedokteran. Mungkin itu ya Pak Al-Fatih. Al-Fat ya, Al-Fatah. Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina tanggapannya. Ini kayaknya Alfatan ini nama anak ya Bapak atau Ibu ya, karena feeling extrovert ini atau ke pribadi sendiri ya Bapak atau Ibu Alfatan ya. Nah, jadi memang kalau tentang anak feeling, kalau dia punya cita-cita atau eh, masa depan yang dimana ketika dari hasil tes TV-nya tidak menunjukkan dia punya potensi atau bakat di bidang itu, tapi bisa jadi sebenarnya banyak faktornya seperti yang Bu Rivina sudah sampaikan sebelumnya juga. Mungkin bisa jadi itu adalah minat dia, keinginan dia, apakah dia hanya ingin menyenangkan hati orang tuanya atau ada niat di balik itu yang pastinya untuk membahagiakan, membanggakan, atau bisa jadi itu datangnya dari figur. Nah, figurnya bisa jadi dari orang tua yang mungkin profesinya juga sama dokter, dan dia melihat hal itu seperti aku harus menjadi dokter juga sama seperti kedua orang tuaku seperti itu. Nah, karena mungkin tangki cinta dari orang tua juga penuh kepada anaknya yang feeling, atau bisa jadi dia juga memfigurkan tokoh. Jadi bisa jadi tokoh itu banyak ya, bisa jadi di dunia nyata ataupun dalam film seperti drakor misalnya. Nah, itu juga banyak kejadian-kejadian seperti itu yang dimana anak feeling bercita-cita ingin menjadi dokter, ternyata cita-cita itu datangnya dari figur atau tokoh yang dia sukai atau dari motivator-motivator. Nah, itu banyak. Intinya adalah figur, tapi yang harus ditekankan kepada anak feeling sebelum dia fokus kepada
profesi itu ataupun keinginannya menjadi dokter diberikan pemahaman bahwa kamu bisa menjadi dokter asalkan figur yang kamu sukai itu selama dia misalnya ya figur tersebut sewaktu-waktu memiliki masalah negatif yang menyebabkan rumor dan akhirnya dia membenci figur itu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ataupun jika dia membenci figur itu, carilah figur lain yang bisa membuat dia semangat untuk menjadi dokter lagi. Jadi jangan sampai figur itu terputus. Jadi keinginannya terputus hanya karena figur itu begitu. Eh, oh anak saya feeling extrovert. Baik. Baik, begitu ya untuk Bapak atau Ibu Alfatan. Semoga pertanyaannya menjawab dan terima kasih Bu Rivina yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Rusma. Anak feeling suka tunda-tunda kerjaannya juga ya? Baik, silahkan Bu Rivina tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Rusma ya. Eh, anak feeling sebenarnya bukan tunda-tunda ya, mungkin perasaannya aja yang ini. Jadi biasanya dia tunda-tunda kerjaan itu karena dia tidak suka gitu, tidak suka. Jadi semua orang kalau dia lebih ke perasaannya ya. Jadi kalau dia suka dengan kegiatan itu, maka pasti dia akan segera mengerjakannya. Apalagi misalkan dia suka apa namanya ya, kalau misalkan main handphone kan pasti dia nggak mungkin ditundanya ya kalau dia itu suka gitu. Terus biasanya yang ditunda-tunda itu memang hal yang tidak dia sukai Bu kalau anak feeling. Jadi bagaimana supaya anak feeling ini tidak menunda kerjaan adalah beri dia figur kayak tadi ya kata Mira ya, karena kan anak feeling ini kalau ekstrovert dia tergantung orang yang dilihatnya, yang dibanggakannya. Jadi kalau misalkan dengan dia menunda-nunda kerjaan membuat dia tidak dicintai, maka dia akan segera melaksanakan itu. Gitu. Jadi carilah ceritakan figur-figur yang dia sukai bahwa figur itu adalah orang yang eh, yang cepat gitu, cepat tidak suka menunda-nunda kerjaan dan kita ceritakan hal-hal yang akibat dari menunda-nunda eh, ketika dia melakukan sesuatu itu. Jadi karena orang feeling ini suka ngobrol ya jadi kita kasihlah kita beri mereka cerita-cerita, kita beri figur-figur yang bahwa orang itu harus cepat, kenapa cepat gitu. Jadi dia akan lebih mudah gitu. Jadi memang orang feeling ini kita carilah figur-figur yang diidolakan anaknya. Terus bagaimana kita lanjut ini saya lanjut apa cuman Mira? Ini kan tanya ya introvert dengan extrovert itu sama ya. Jadi saya lanjut ini ya Mira ya menjawab. Jadi kan tadi kan kita harus mencari figur gitu ya. Bagaimana supaya anak feeling ini kita mengetahui figur idolanya. Bagaimana mencari tahunya ya sering-sering cerita, sering-sering ngobrol sama anaknya. Karena memang anak feeling ini ketika kita sering ngobrol, maka kita akan tahu lah semua dari A sampai Z dia akan mengungkapkan. Tapi kalau kita dan bagaimana ngobrolnya, ngobrol sama orang feeling adalah kita mendengarkan, gitu, mendengarkan. Kemudian mendengarkan itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi memberi respect ya, respect terhadap ceritanya. Gitu. Setiap dia cerita, kita kasih apresiasi gitu. Kita tanya gitu kan. Misalkan dia cerita si A, Bu, saya suka lah dengan saya misalkan dia sukanya dengan si A itu karena anaknya rajin ataupun karena dia wajahnya secara cantik atau bagaimana. Itu kita gali lagi gitu, kita gali, jangan kita
adjust ataupun jangan kita potong apa yang dia ceritakan. Jadi kita berusaha untuk anak feeling ini dengarkan semua apa yang ingin dia luahkan, gitu. Apa yang kita, jadi kita pancing-pancing supaya dia mau bercerita, mau mengungkapkan apa yang dia rasakan. Disitulah kita akan tahu bagaimana sosok figurnya, apa yang diidolakannya. Jadi kalau anak sekolah itu ketika dia pulang kita tanya, apa yang membahagiakanmu pada hari ini? Apa yang membuatmu tidak senang hari ini? Tanya aja seperti itu sehingga dia mau menceritakan apa kejadian dia di sekolah. Jadi kalau anak feeling yang difasilitasi mau extrovert dan extrovert, walaupun tadi misalkan introvert pun ketika tidak difasilitasi, tidak dilatih ya. Jadi kan ada potensi dia dari dirinya sendiri, tapi kalau tidak dilatih dia untuk bercerita, itu dia bisa jadi tertutup gitu, tidak mau bercerita. Jadi dari kecil itu biasanya kalau yang orang tuanya memfasilitasi untuk anaknya mengungkapkan perasaannya, apa yang dia alami di sekolah, dia akan bercerita dari A sampai Z. Sehingga secara detail-detail pun si anak feeling ini akan menceritakan gitu. Apa yang dibuat gurunya, kawan-kawannya, sampai dari pelajaran yang dia sukai, yang tidak sukai, kenapa dia tidak sukai, semuanya akan dia keluarkan gitu. Itulah anak feeling. Jadi kita memang anak feeling ini ketika kita kasih waktu dia untuk menceritakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, maka itu akan terlatih ya. Karena memang anak feeling ini dia harus dilatih. Kayak tadi introvert ya, ada klien tuh introvert, walaupun dia introvert ternyata ketika dia dia kembar yang adiknya ekstrovert, dia introvert, tapi ternyata dia tidak yang introvert ini malahan tidak bisa bercerita gitu. Kenapa? Ternyata dari perlakuan lingkungannya, orang tuanya tidak memfasilitasi dia untuk bercerita gitu. Orang tuanya selalu ingin anaknya itu berprestasi dari eh, cuman tahunya ingin apakah anaknya udah nilainya A bagus gitu kan, tidak pernah ditanya apa perasaannya sehingga dia menutup diri, dia tidak merasa nyaman untuk bercerita. Jadi kuncinya anak feeling ini adalah berikan telinga kita untuk mendengarkan segala unek-uneknya, segala yang ingin diluahkan. Nah, jadi kalau misalkan makan itu ditemani, diajak cerita, gitu kan. Ketika dia main pun ditemani, diajak cerita, apa yang kamu main. Ketika dia belajar pun kita temani. Temani bagaimana? Kita yang baca, kita yang paham, kemudian kita terangkan dengan kata-kata ke anak tersebut. Gitu. Jadi dia anak feeling ini pendengarannya ya melalui cara belajar melalui pendengaran, jadi dia lebih mudah ketika dia mendengarkan dari orang yang disukainya. Apalagi ketika orang tuanya memang memfasilitasi mau sama-sama belajar gitu. Jadi orang ini kalau belajar tuh kalau bisa sama-sama gitu kan, sama-sama ngerjakan, sama-sama duduk, sama-sama cerita, sama-sama makan, sama-sama semuanya sama-sama. Jadi memang eh, anak feeling lebih suka diayomi gitu ya dari awal. Tapi kalau ketika tangki cintanya itu tidak terpenuhi ya, maka itu sebenarnya kita lebih mudah memahami anak ketika dia mulai tantrum gitu. Kita agak akan lebih tahu ya kenapa dia bisa tadi tiba-tiba marah, emosinya eh, naik turun, nah seperti itu. Mungkin itu Mira sih. Saya kembalikan pada Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina tanggapannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya untuk pertanyaan tadi dari Bu Rusma, kemudian dari Bu Fitri dan juga Bu Dwi ya. Jadi kalau memang tentang membahas anak feeling,
Karena anak feeling ini atau bagian bahan otak kanan ini abstrak ya Bu Rivina ya. Kalau misalnya intuiting abstrak dia pikirannya, imajinasinya, cara berpikirnya. Tapi kalau anak feeling abstrak perasaannya ya Bu Rivina. Jadi Iya. terkadang kita nggak bisa menebak apakah anak ini tangki cintanya kurang ataupun tangki cintanya sudah kelebihan. Nah, gitu. Tapi biasanya anak feeling itu memberikan sinyal kalau misalnya tangki cintanya kurang itu anak feeling nggak terlalu terbuka ya dengan orang tua. Nah, itu artinya tangki cinta dari orang tua itu kurang. Nah, jadi seperti yang Bu Rivina sampaikan juga tadi sebelumnya, banyak-banyaklah mendengarkan anak feeling bercerita. Sediakan kuping sampai panas, itu hanya itulah yang bisa diberikan orang tua. Jadi nggak banyak yang diminta anak feeling selain kalau misalnya dia tangki cintanya kurang, mungkin kegiatannya ingin ditemani juga seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, jadi gimana kalau misalnya anak saya itu tidak banyak berbicara? Nah, jadi saya mau mendengar tapi dia nggak banyak bicara gitu. Nah, yang memulai pembicaraan itu orang tua terlebih dahulu. Nah, banyak-banyak dimulai pembicaraan-pembicaraan dari mulai hal-hal yang sepele, hal-hal kecil. Nah, itu nanti lama-kelamaan biasanya anak feeling akan berlanjut banyak menceritakan kepada orang tua begitu. Oke, karena pertanyaan juga masih banyak, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bu Unik, tapi kebetulan pesertanya Japri langsung ke Bu Unik untuk pertanyaan di Berenity Talk malam hari ini. Jadi mohon bantuan dari Bu Rivina untuk menanggapi pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini ditanyakan oleh Ibu Intuiting, Bu Rivina. Dan pertanyaannya adalah anak pertama sekarang sudah kelas 1 SMA, dia feeling introvert, kurang berbicara, mut-mutan, tidak terbuka. Intinya agak susah ambil hatinya. Mohon masukannya Kak, bagaimana pola yang harus kami terapkan agar dia bisa terbuka sama kami. Wah, ini ternyata tadi barusan Mira bahas ya Bu Rivina ya. Oke, silahkan untuk Bu Rivina tanggapannya. Tadi orang tuanya apa, Mira? Orang Anaknya tuanya kan feeling. intuiting, ibunya intuiting Bu Rivina. Oh, intuiting ya. Jadi memang anak feeling ini kalau udah apa ya, udah nggak srek hatinya ya, nggak enak hatinya, memang dia susah untuk berbicara. Jadi bagaimana supaya anak itu bisa bercerita lagi sama orang intuiting. Jadi ya sebenarnya hal-hal sepele tadi ya kayak kata Mira ya, tanya kabar dulu gitu kan, ya di moodnya dulu dienakin lah, yang tanya hal-hal yang receh-receh gitu, hal-hal yang tidak langsung ke tujuannya gitu. Jadi membuka komunikasi anak sama orang feeling ini memang ya tanya aja hal-hal yang receh gitu. Sudah makan, apa kabarnya, apa yang buat hatinya, kalau tidak langsung ke hatinya ya, mungkin tadi ngobrol sama siapa gitu kan, tadi di sekolah sedang ngapain gitu, terus hari ini cerita tentang misalkan film ya, film ada di film di bioskop yang sedang hot itu bagaimana menurut kakak atau menurut adik gitu kan. Jadi memang cari untuk membuka komunikasi dengan orang feeling ya, tanya dulu ke hal-hal yang dia paham gitu, dalam artian yang dia sukai gitu. Jadi tanya dulu, terus kita lihat ekspresi dia ketika dia bercerita. Ketika dia mulai lihat ekspresinya senang, bahagia, nah, disitulah baru mulai bisa masuk, kita ambil hati si feeling ini. Jadi memang cara masuk ke orang feeling ya diajak ngobrol, ngobrol, ngobrol aja, ngobrol aja, main ya, main-main gitu kan, main-main dulu, ngobrol bareng gitu kan, makan-makan, mana yang disukai sih anak feeling gitu. Senangkan dulu moodnya, hatinya gitu. Memang harus sabar-sabar dengan anak feeling ketika dia sedang modi ya, modi. Karena anak feeling sendiri kadang-kadang ketika dia sedang modi itu dia pun tidak tahu kenapa dia apa ya,
diri dia seperti itu ya, memang nggak suka lagi, nggak enak aja emosinya. Makanya supaya mengalihkan tadi emosinya, diajak cerita, diajak main gitu, jangan didiamkan. Jadi kan kadang-kadang anak feeling ini eh, ketika dia sedang modi ya kan, dia seperti eh, apa namanya, menjaga jarak sama kita gitu kan, bete gitu kan, kita ajak ngobrol, dia jawabnya ketus, dia jawabnya sepatah-sepatah, dua patah. Nah, disitulah kita mulai cari-cari, kita lihat ekspresinya, kita berusaha ya cari hal-hal pembicaraan yang tadi ekspresinya dari berkerut gitu kan, mulai merenggang, merenggang, sampai dia tersenyum gitu kan. Jadi memang banyak gurauan ataupun ya bagaimana membuat dia itu mau berdialog sama kita. Jadi ketika dia bete, kita tinggalkan dia, malahan dia makin bete gitu. Jadi orang feeling ini apa ya? Karena dia memang kadang-kadang ketika dia tidak modi, itu harus kita apa ya? Kita harus membanggakan dia bahwa kita tuh sangat perlu sama dia gitu loh. Walaupun misalnya kita sayang-sayang, dia tidak mau gitu kan. Tapi ya tetap aja kita sayang-sayang gitu. Tapi kalau kita langsung kita marah, maka orang feeling makin membenci kita gitu. Jadi orang feeling ini memang eh, harus sabar ya, sabar-sabar menghadapinya. Mungkin itu Mira bagiannya. Oke, baik, terima kasih Bu Rivina. Nah, benar ya, seperti yang Bu Rivina sampaikan, ini artinya anak feeling sudah kurang tangki cintanya ke ibunya mungkin ya, atau ke kedua orang tuanya. Karena kalau misalnya tangki cinta anak feeling ini penuh atau sampai meluber-luber gitu ya, nah itu apapun hal itu akan disampaikan, baik itu hal yang penting banget sampai hal yang nggak penting yang harus kita dengar, itu sampai hal yang nggak penting pun itu dibicarain tuh, kalau ke anak feeling biasanya anak feelingnya berbicara atau berdialog. Tapi karena ini anak feelingnya sama sekali nggak mau bicara atau kurang bicara, mut-mutan, dan juga kurang terbuka, nah artinya sederhananya tangki cintanya kurang. Nah, bagaimana untuk memenuhi tangki cintanya anak feeling? Apalagi ini feelingnya feeling introvert ya, yang harusnya dia lebih membutuhkan mengeluarkan 2.000 atau 20.000 kata per hari, tapi itu tidak tersampaikan mungkin. Nah, itu biasanya menumpuk ya di hati, mungkin jadi kesel sama orang feeling, atau jadi sering nangis sendirian, atau bisa jadi lari ke pikiran dan akhirnya ngebuat dia sakit. Nah, seperti yang Bu Rivina sampaikan, jadi banyak-banyaklah berdialog duluan orang tua ke anak feeling, apalagi ini feeling introvert, mungkin lebih susah kita dobrak hatinya ya dibandingkan mungkin feeling extrovert. Jadi ini karena perasaannya lebih mendalam, lebih jauh, nah jadi kita juga harus banyak bersabar sambil mengisi tangki cintanya, banyak-banyak juga ditemani, walaupun misalnya dalam kita menemani dia, dia mengusir atau nggak usah ditemani, nggak mau ditemani, nah kita tetap temani aja, kita nggak usah bicara, nggak usah ngapa-ngapain, udah kita temenin aja, kita ada di sampingnya. Nah, itu adalah salah satu cara juga untuk mengisi tangki cintanya anak feeling. Nah, seperti itu. Nah, oke, mudah-mudahan menjawab ya untuk oh ini pertanyaan tadi dari Wapri ya. Oke, baik. Kalau begitu, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Febriana. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menengahi antara anak feeling ekstrovert si kakak dan insting si adik yang sering bertengkar. Si kakak feeling ekstrovert kalau lagi tidak cocok sama adik ngoceh terus, sementara adiknya yang insting tidak suka bertele-tele, alhasil adiknya emosi, kadang sampai memukul kakaknya. Memang tidak berlangsung lama, tapi si kakak kadang tidak berhenti ngoceh sebelum adiknya emosi, seperti sengaja membuat adik marah. Baik, silahkan Bu Rivina tanggapannya. Eh, Sebenarnya kalau namanya abang adik ya, abang kakak adik itu ada namanya rival ini ya. Apa ya? Memang suka usil sih kalau orang Medan bilang. Usil dalam artian ya dia pingin aja ya mengganggu
dia senang aja. Sebenarnya dia pingin mencari respon si adik itu gitu. Jadi itulah eh, salah satu apa ya, penyimpangan yang dia pingin direspon dengan hal yang negatif gitu. Jadi dia pingin sebenarnya dia pingin melihat reaksi si adik gitu ketika dia melakukan itu. Dan kenapa dia sering melakukan itu mungkin secara dilihatnya ketika dia melakukan itu, hal itu membuat si adik respon terhadap si kakak gitu. Jadi memang orang feeling ini kan dia cari perhatian ya, cari perhatian. Jadi ketika eh, dia pingin berlama-lama bermain, sebenarnya bermain ataupun memang mengakrabkan diri, tapi caranya gitu, caranya ketika dia mungkin yang hal-hal yang biasa, maksudnya yang biasa itu tidak mendapat respon yang banyak dari si adik gitu kan. Tapi ketika dia mulai usil, dan masih diusil ya, buat akhirnya eh, dengan kata-katanya itu si adik merespon. Jadi dia senang melihat respon adiknya itu, walaupun itu respon marah, tapi dia menganggap si adik memperhatikan dia gitu. Jadi bagaimana menengahinnya? Menengahinnya kalau namanya kakak adik ini eh, tali urur sebenarnya ya, proses aja gitu. Jadi bisa kita kasih pemahaman si kakak bahwa si adik tidak suka seperti itu. Kalau kakak pingin eh, bermain ataupun berlama komunikasi, maka carilah hal-hal yang sama-sama disukai gitu, sama-sama disukai, dilakukan bersama-sama gitu. Misalnya namanya kakak adik ini dia memang bertengkarnya sebentar aja gitu. Tapi nanti ketika dia tidak ketemu gitu, misalkan yang satu sekolah, yang satu udah pulang, pasti saling nyari gitu kan, mana kakak, mana adik gitu. Jadi memang namanya kakak adik ya, namanya bertengkar itu eh, hal yang wajar, tidak wajar ketika setelah pertengkaran mereka balikannya lagi agak lama. Jadi bagaimana kita mengatasi bahwa ketika mereka bertengkar itu hal yang wajar ketika mereka bisa mencari hikmahnya ya, mencari hikmahnya dan langsung switch lagi gitu, bisa balik lagi gitu. Jadi intinya tidak senangnya itu sebentar saja gitu, dan jangan sampai si kakak perasaannya tersakiti dan si adik juga yang insting ini merasa tidak dikasih peran gitu ya. Peran dalam artian tidak dianggap oleh keberadaannya oleh si kakak. Jadi memang sebagai orang tua ketika kakak adik berantem, maka kita pahamkan bahwa eh, itu hal yang wajar ketika ada sesuatu yang tidak nih. Makanya tapi kemudian harus segera disuis bahwa komunikasi tetap harus jalan. Jadi ketika sudah belajar, udah berantem tadi ya, udah tidak nggak ada. Kemudian ketika emosi si adik udah agak reda dan si kakak udah reda, boleh kita tanya masing-masing. Kakak tadi kenapa eh, melakukan hal itu terhadap adik? Coba tanya bagaimana perasaan si adik ketika kakak membuat seperti hal seperti itu gitu. Jadi kita bawa bercanda aja, bercanda dan artian yang bukan membahas siapa yang salah, tapi lebih menanyakan ke perasaan masing-masing gitu. Kira-kira kalau kakak digitukan, kakak senang nggak? Gitu. Jadi kita tanya lagi kenapa dia melakukan dan apa rasanya ketika dibuat terjadi hal yang seperti itu. Gitu. Jadi memang kakak adik ini eh, dia biasa ya, karena dia bersaing, apalagi misalkan jaraknya setahun atau 2 tahun. Jadi ketika kakak si feeling ini belum puas saking cintanya sama si ibu, ternyata adiknya sudah lahir. Walaupun jaraknya jauh gitu kan, jaraknya jauh misalkan sampai 8 tahun, 10 tahun, bisa jadi juga si kakak ini
cara dia mencari cinta si adik itu ya dengan mengusir atau bertengkar itu gitu. Jadi memang kita komunikasikan dengan si kakak dengan si adik perasaan mereka masing-masing ketika terjadinya pertengkaran. Mungkin itu Bu Febri. Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina tanggapannya. Jadi memang namanya adik kakak ya Bu Rivina ya. Apalagi mungkin ini kayaknya masih kecil juga, jadi kayaknya wajar juga walaupun banyak ini ya, banyak pertengkaran. Nah itu memang ya wajar lah gitu. Dan ini juga sirkulasinya insting menaklukkan feeling juga ya Bu Rivina ya. Si adik menaklukkan kakak. Nah jadi seperti yang Bu Rivina juga sampaikan, kalau komunikasinya juga masuk melalui perasaan, bagaimana nanti di masa depan kalian juga saling membutuhkan, saling melindungi, saling sama-sama saling melengkapi. Nah, itu dibicarakan melalui perasaan, apalagi ini feeling dan juga insting. Nah, biasanya eh, nggak perlu banyak effort juga, biasanya udah kasihan kok gitu. Nah, tanggapannya jadi masih normal ya, Bu, karena adik kalau marah sekali suka mukul. Sudah saya kasih pemahaman kalau boleh marah tapi tidak boleh pukul. Silakan Bu Rivina ada tambahan tanggapan? Iya, itu aja Mir. Oke, baik. Nah, jadi ini insting dengan kakaknya yang feeling. Oke, nah jadi seperti yang Bu Rivina juga sampaikan, adiknya yang insting juga kayaknya kalau dikasih peran menjaga kakaknya ya, jadi bukan kakaknya yang menjaga adiknya, kayaknya itu lebih baik lagi, Bu. Peran kamu menjaga kakak. Nah, peran kakak untuk tidak mungkin mengajari kamu untuk hal-hal apa gitu. Karena ini feeling dan juga insting. Oke, terima kasih Bu Febrina pertanyaannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Em, apakah masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Atau kita cukupkan sampai di sini saja ya pertanyaannya terakhir dari Ibu Febrina. Baik, kalau begitu kayaknya kita cukupkan pada malam hari ini ya, Bu Rivina. Silakan untuk Bu Rivina closing statement tentang feeling pada malam hari ini. Ya, feeling ya. Ketika kita punya anak feeling, maka berarti kita disuruh memenuhi tangki cinta ya. Tangki cinta ini dengan perhatian, kasih sayang. Memang perhatian itu dengan apa? Dengan sering ajak ngobrol, main sama-sama, semua dikomunikasikan. Jadi dia berhubungan dengan perasaan. Dan ketika tangki cintanya sudah terpenuhi orang feeling ini, maka dia akan lebih mudah untuk keluar potensinya. Karena kan orang feeling ini dia lebih memahami orang lain ya, orang lain, maka dia akan menjadi leader yang sukses gitu kan. Motivator yang sukses, sebagai leader yang memahami anggota-anggotanya, anak buahnya gitu. Terus kalau di keluarga ketika ada orang feeling maka suasana kekeluargaan itu akan terasa ya, lebih terasa. Kenapa? Sering kumpul, sering makan bareng, sering ngobrol bareng, sering eh, pergi kemana-mana juga sama. Jadi terasa lebih kekeluargaan kalau ada anak feeling di suatu keluarga ya. Bukan berarti kalau tidak ada feelingnya tidak terjadinya kekeluargaan itu, tapi kalau ada anak feeling maka tangki cintanya juga lebih terasa ya gitu. Karena memang perasaan orang feeling ini eh, ketika dia positif maka dia akan membahagiakan lingkungannya. Tapi ketika dia negatif karena dia sifatnya api maka dia akan membakar sekelilingnya. Eh, Terima kasih untuk malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita memberikan Al-Fatihah kepada Pak Farid Poniman yang telah mengajarkan tentang Stephen ini, sehingga
kita lebih memudahkan memahami karakter manusia berdasarkan genetiknya. Kalau dulu sebelum kita tahu tentang Stephen, kita memberi perlakuan terhadap orang lain ataupun anak-anak itu berdasarkan dugaan-dugaan. Tapi dengan kita lebih tahu dengan karakter gen kita yang Allah ciptakan, maka kita bisa lebih fokus ke satu unggul. Lebih kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Rivina. Mira ucapkan mewakili dari tim Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini tentang feeling dan juga disampaikan dengan sangat baik dan juga dengan sangat jelas. Alhamdulillah, Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan juga berjalan dengan lancar. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Berenity Talk yang sudah setia mengikuti event Berenity Talk pada malam hari ini dan juga di Berenity Talk sesi-sesi sebelumnya. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu pada event-event Brainity lainnya. Dan juga tentunya Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk pada malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Rivina memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Dan mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita masih diberikan kesempatan, waktu dan juga kesehatan untuk berkumpul kembali di Berenity Talk sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Berenity Talk semuanya. Sekali lagi terima kasih Bu Rivina untuk waktunya pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.